saya ikhwan baru mulai kerja dengan hasil pas-pasan untuk kehidupan saya. Saya ingin menikah dengan salah satu tujuannya untuk membuka pintu rezeki. Tapi kakak perempuan saya masih belum setuju. Karena beliau menganggap finansial saya masih belum cukup. Di samping itu mungkin karena beliau juga belum menikah. Takut saya langkahi. Pertanyaannya, apakah saya boleh menikah tanpa izin keluarga saya? Walau sebenarnya saya juga belum punya calon istri. Dari tadi kita baca di awal ini pikirannya sudah ada apa? Baiklah, kita hargai niat yang baik daripada antum yang tidak ada niat sama sekali. Pertama sekali, saudarinya nggak punya hak menahan ini. Nggak ada hubungannya antara pernikahan antum dengan adik atau kakak perempuan antum. Nggak ada hubungannya. Kalau ibu mungkin masih bisa jadi pertimbangan. Oh, saudari kita tahan, nggak usah nikah dulu, belum ini, nggak usah pedulikan. Kebutuhan antum lihat, melangkah saja. Yang penting orang tua ridho. Itu berhubungan dengan masalah saudari, gitu kan? Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dia menentukan atau tidak, gitu. Kalau masalah bolehkah menikah tanpa izin keluarga, boleh. Laki-laki tidak butuh wali. Antum beda sama perempuan, datang ke satu kampung, datang ke imam masjid, saya mau nikah, ditunjuk, menikah langsung, nggak ada masalah. Yang penting syarat-syarat pernikahan dipenuhi kan. Tetapi tata keramanya keluarga tahu ya, apalagi kita harus iklankan, maka itu sangat baik kalau keluarga memang terlibat. Tapi khusus masalah apakah wajib izin atau tidak, tentu tidak, ya, tentu tidak. Dan saya sarankan tidak apa-apa, Bismillah melangkah saja, ya. Dan menikah saya sudah bilang kalau pas-pasan menikah juga dengan wanita yang cukup dengan pas-pasan itu. Yang bedaknya 20.000, ya, tentu tidak. Dan saya sarankan tidak apa-apa, Bismillah melangkah saja, ya. Dan menikah saya sudah bilang kalau pas-pasan menikah juga dengan wanita yang cukup dengan pas-pasan itu. Yang bedaknya 20.000, ya, yang bisa makan nasi uduk satu bungkus itu. Kalau cari yang biasa di mall belanja 2 juta tiap bulan susah, gitu kan? Akhirnya kita utang sana sini. Bagaimana jika akhwat incaran hobi dengan K-pop dan Korea-Koreaan? Bagaimana cara menasehatinya? Sedangkan dia belum menjadi tanggung jawab dan muhrim saya. Kenapa antum harus nikah dengan begini? K-pop dan segala. Cari yang muslimah, ya muslimah. Ikut Korea kenapa? Untuk apa ini? Ya. Jadi tidak usah jadikan incaran begitu. Yang incaran ini teman-teman, orang menikah bukan hanya sekedar teman, ya, bukan hanya sekedar menjadi pacar yang halal. Dia memang akan jadi ibu anak-anak kita, akan jadi kadang-kadang di satu sisi dia bisa menjadi teman, sahabat bertanya, bisa menjadi tempat untuk berbicara, tempat teman untuk berbicara, bisa segala macam fungsinya banyak sekali istri itu. Jadi bukan hanya sekedar istri menikah kemudian hanya dinikmati dari sisi biologis, bukannya itu, terlalu sempit kalau rumah tangga seperti itu. Makanya teman-teman harus wanita yang dewasa, yang bijaksana, ya, yang sudah siap untuk menjadi istri. Kalau antum habiskan waktu hanya untuk mengurus dia dengan kekanak-kanakannya, dengan pergaulannya, ini habis waktu untuk apa? Apalagi teman-teman yang pekerja keras, Masya Allah sudah kerja di Jakarta, butuh istri yang sudah mapan, yang siap untuk masak. Kita pulang ke rumah sudah siap, dia juga sudah siap, bukan lagi baru dipandu, ya. Maka ini poin yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Allah alam, yang saya tahu begitu. Bahkan saya tahu seorang ikhwah, dia mengatakan, Ustaz, saya salah nggak? Kalau saya S1, saya ingin cari istri saya yang S2. Kalau saya S2, saya ingin cari yang S3. Saya tanya kenapa? Karena saya ingin seorang istri, Ustaz, yang sudah siap untuk melayani saya di rumah. Saya bilang nggak salah, bisa saja. Karena memang ada orang tidak mampu, teman-teman, mengurus anak yang masih 17 tahun, 15 tahun, 18 tahun, sibuk. Ya, kita pulang bukannya siap makanan, malah minta permen. Ya. Malah minta ini dan itu. Akhirnya tidak, rumah berantakan, tidak diurus. Nah, itu bukan itu yang diharapkan dalam rumah tangga. Diharapkan orang yang sangat mapan. Makanya perlu tahu keluarganya, perlu berbicara sama keluarganya, ya, sampai di mana pendidikan rumah tangga itu yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ada orang tua Masya Allah bijak, anak-anaknya dari kecil sudah dilibatkan di dapur, anak perempuannya sudah dilibatkan dalam membersihkan rumah, dilibatkan untuk menjaga adik-adik yang kecil, jadi dia sudah terbiasa. Ada tidak sama sekali, ya. Ada sebagian ikhwah menikah dengan seorang akhwat yang Masya Allah di pengajian jilbabnya besar segala macam, begitu memang kita dia kaget. Jadi tidak tahu masak, tidak tahu buat masak nasi, nggak tahu. Gitu. Gimana caranya? Harus suami yang ajarin. Apalagi kalau goreng, apalagi kalau ini, belum pakaian, harus minta sama orang tuanya terus. Orang tuanya yang cuciin bajunya, orang tuanya segala macam. Ini tidak mendidik. Sehingga ini tidak mapan, gitu kan.
Kita butuh rumah tangga teman-teman, orang yang sudah mapan. Ambil ilmu itu tuh penting, terutama bagi yang belum menikah. Orang-orang yang mau dinikahi itu hal yang sudah siap menjadi istri.